Halo, selamat pagi. Jadi saya mau sedikit membahas atau berbicara mengenai pertandingan semalam Liga 1 antara PSIS Semarang melawan Persija Jakarta. Mungkin saya lebih membahas dari sisi Persijanya ya, karena uh, saya fans Persija, saya suka Persija, dan ya mungkin teman-teman Jackmania sebelum pertandingan ketika melihat daftar susunan pemain itu pasti sudah menurunkan ekspektasinya gitu ya, melihat susunan pemainnya, apalagi di lini belakang cuma Ferrari yang inti, Haris Kirido dan Kudela tidak bisa bermain dan tidak menggunakan gelandang bertahan murni, apalagi lawannya PSIS dan main di kandangnya PSIS ya. Dan kita tahu ya bahwa PSIS di kandang itu benar-benar kuat, dan lini depannya itu pemain-pemain yang cepat-cepat ya. Jadi saya kira memang teman-teman Jackmania pasti sudah menurunkan ekspektasinya lah ketika melihat susunan pemain. Dan ya, apalagi Persija sudah bisa dibilang di putaran pertama ini benar-benar buruk dari segi permainan dan juga hasil. Dan ya, hasilnya kalah 2-1. Sebenarnya kalau seandainya pemain PSIS itu bisa lebih tenang finishingnya, itu mungkin bisa lebih. Dan ya, itu kalah 2-1 saya kira sudah hasil yang oke lah. Memang musim ini putaran pertama benar-benar buruk Persija. Kemudian saya pikir ada 4 pemain ada 4 orang yang di highlight oleh fans Persija atas kekalahan tadi malam. Yang pertama itu Simic. Kemudian sudah mulai ada tagar-tagar Thomas Doll out ya oleh beberapa fans. Kemudian ya Akbar dan juga Maman yang banyak disalahkan oleh fans Persija. Mungkin saya mau bahas ya. Yang pertama itu mengenai Simic. Sebenarnya saya lebih ke mempertanyakan gitu di awal musim, mengapa terjadi pembelian Marco Simic ke Persija, sementara kita tahu bahwa Thomas Doll itu bermain dengan umpan-umpan pendek 1-2 kemudian terupas, yang artinya yang dibutuhkan itu adalah striker-striker yang bisa berlari. Sementara Simic kan kita tahu bahwa ya spesialitinya Simic itu kan di heading dan penempatan posisinya. Disuruh lari ya nggak bisa gitu, nggak cocok. Apalagi Simic sudah berapa tahun ya, sudah bisa dibilang sudah tua lah ya untuk ukuran pemain sepak bola ya, sehingga ya kita nggak bisa salahin dia juga gitu. Kalau saya pribadi ya lebih ke pembeliannya gitu, mengapa harus terjadi pembelian Simic ya. Ini entah kemauan pemain yang diinginkan Thomas Doll atau tidak ya, itulah. Jadi itu pendapat saya mengenai Simic. Kemudian ya Thomas Doll ya, jadi sudah mulai rame tagar-tagar Thomas Doll out di Twitter. Dan ya memang sih menurut saya Thomas Doll itu terlalu idealis. Jadi kan sudah 10 pertandingan ya Persija itu mainnya jelek dan dari segi hasil juga kurang memuaskan. Namun Thomas Doll tetap bermain dengan formasi
3 back gitu dan bermain menguasai bola. Ya saya tahu memang itu adalah apa ya, pakemnya Thomas Doll lah. Thomas Doll mau bermain yang seperti itu. Tapi ya saya pikir ya lebih realistis lah bahwa pemain yang Thomas Doll miliki musim ini itu bisa dibilang buruk gitu dibandingkan dengan pemain dari musim lalu. Ya sehingga ya kalau menurut saya ya pelatih online mungkin Thomas Doll harus sedikit kurangi egonya. Ya, bermain lebih apa ya? Lebih safe, lebih aman, tidak harus selalu menguasai bola atau bermain dengan taktik lain 4-4-2 ya atau whatever lah. Jadi ya apakah Thomas Doll out atau stay, menurut saya sih tergantung dari bagaimana Persija di bursa transfer ya. Ya kalau seandainya Persija dapatkan pemain yang apa ya, yang benar-benar sesuai dengan skemanya Thomas Doll, mungkin Thomas Doll tetap stay sih menurutku. Namun kalau ya tidak ada perubahan dari segi pemain di bursa transfer ya, saya pikir Thomas Doll layak out. Mungkin itu sih. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, Maman dan Akbar ya. Ya kalau Maman sih ya memang ya sudah berumur ya, sudah berusia, sudah tidak kuat lari lagi. Apalagi striker PSIS itu kencang-kencang, wingernya kencang-kencang, Vitinho, Gali, Marukawa itu pemain-pemain yang cepat. Ya sebenarnya Maman terlepas dari apa ya, clearance-nya di gol kedua, ya Maman sih bermain cukup oke lah, lumayan lah. Dibilang jelek juga tidak, dibilang bagus juga tidak. Cuma ya yang menurut saya kurang itu Akbar sih. Ya saya tahu bahwa Akbar itu memang apa ya, kalau tidak salah Akbar ini seangkatan sama Rizky Ridho ya, masih bisa dibilang masih pemain muda lah. Jadi ya saya pikir Akbar masih bisa berkembang, tapi ya saat ini saya rasa Akbar belum layak untuk membela tim sekelas Persija. Kita tahu Persija itu apa ya, targetnya tinggi, dan ya mungkin opsinya bisa dipinjamkan ke klub-klub Liga 2 dulu atau ke klub Liga 1 lain lah. Ya memang masih muda, masih bisa berkembang, saya kira bisa dipinjamkan dulu. Mungkin itu saja apa ya, bacotan saya. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi.